Bisnis bukan hanya sekedar tentang profit. Ternyata ada 4P kalau bisnis Anda ingin berjangka panjang, baik di dunia dan di akhirat. Pertama, Anda harus memperhatikan profit, kedua people, ketiga planet, dan yang keempat paradise. Bagaimana itu implementasi dengan kepemimpinan Anda? Simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaidi. Sebagai seorang pemimpin, tentu Anda sudah tidak asing dengan konsep triple bottom line atau TBL. Konsep yang diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994 ini menjadi kerangka transformatif yang mendorong organisasi untuk tidak hanya fokus pada keuntungan semata, profit ya, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, planet, dan kesejahteraan manusia, people. Prinsip dasarnya sederhana namun sangat kuat. Organisasi yang mengabaikan manusia dan lingkungan tak akan bertahan lama. Namun dalam perenungan saya ketika menulis e-book Spiritual Leader, saya merasa bahwa kerangka ini masih kurang satu. Dimensi penting yang menjadikan seluruh aktivitas bisnis bernilai ibadah dan berpijak pada kesadaran akan kehidupan yang lebih luas dari sekedar dunia, yaitu paradise. Karena itu saya mengusulkan tambahan 1P dalam kerangka ini menjadi people, planet, profit, paradise. Keempat dimensi ini bukan hanya menawarkan keseimbangan, tetapi juga makna yang dalam bagi para pemimpin yang ingin membangun bisnis dengan kesadaran spiritual, keberlanjutan jangka panjang, dan keberkahan hidup Anda. Saya semakin yakin dengan kerangka ini setelah saya konsultasikan dengan dosen saya di program doktoral manajemen dan bisnis di IPB University. Oh iya ya, sebagai informasi saat ini saya sedang menjadi mahasiswa S3 di program tersebut. Mari kita uraikan satu persatu keempat P tersebut. Pertama, people. Dimensi people menekankan pentingnya memperlakukan seluruh pemangku kepentingan sebagai manusia utuh, bukan sekedar alat produksi. Ada pemegang saham, pemimpin, karyawan, pelanggan, hingga mitra kerja. Semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Mereka bukan hanya punya logika, tetapi mereka juga memiliki rasa, cinta, dan sisi manusiawi lainnya. Pemimpin yang baik melihat setiap individu sebagai jiwa yang berharga. Mereka menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, aman secara psikologis, dan dipenuhi budaya saling peduli. Kepada karyawan, kita tak hanya memberi kompensasi, tetapi juga perhatian dan ruang untuk bertumbuh. Kasih uang, kasih sayang, dan kasih ruang. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Ya. Kepada pelanggan, kita hadir membawa solusi nyata. Kepada mitra, kita tawarkan kerjasama yang sehat dan saling menguntungkan. Dan kepada pemegang saham, tentu kita memberikan dividen yang menyenangkan. Karena ketika orang-orang di sekitar kita bertumbuh dan berasa dihargai, bisnis pun akan bertumbuh dengan sendirinya. Ingat ungkapan saya? Bisnis yang hebat dibangun oleh sistem yang terintegrasi. Tapi bisnis yang bertahan lama dan bisa diwariskan dijaga oleh manusia yang merasa dihargai. Kedua, kita bicara planet ya. Dimensi planet ini mengingatkan kita bahwa bisnis tidak boleh merusak bumi yang menjadi tempat berpijak bersama. Masyarakat kini lebih sadar terhadap isu lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan keberlanjutan. Organisasi dituntut untuk bertanggung jawab. Tidak hanya karena tekanan pasar, tetapi karena kesadaran bahwa bumi adalah amanah. Apalagi saat ini, teknologi dan media sosial kini membuat setiap tindakan perusahaan terbuka dan diawasi. Maka pastikan bahwa bisnis yang kita jalankan turut menciptakan bumi yang lebih bersih, sehat, dan aman. Jangan sampai keuntungan hari ini justru menjadi bencana bagi generasi yang akan datang. Oke ya? Yang ketiga, profit.
Dalam sistem ekonomi yang kompetitif, profit tetap menjadi indikator keberhasilan. Namun kini para pemimpin sadar bahwa mengejar keuntungan jangka pendek saja bukanlah strategi yang bijak. Pendekatan yang etis dan berkelanjutan justru menciptakan kepercayaan, loyalitas, dan reputasi baik yang menjadi pondasi pertumbuhan jangka panjang. Pemimpin yang memiliki kesadaran spiritual memandang bahwa keuntungan finansial bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai hasil dari proses yang benar. Mereka menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sosial budaya karena percaya bahwa bisnis yang dijalankan dengan nilai-nilai kebaikan akan membawa manfaat yang luas dan berkepanjangan. Profitnya juga meningkat. Keempat adalah paradise. Inilah dimensi yang melengkapi semuanya. Ya. Dimensi ini mengajak kita untuk melihat bisnis sebagai bagian dari jalan ibadah kepada Allah. Paradise bukan hanya tentang tempat di akhirat, tetapi juga tentang kesadaran kita akan tujuan tertinggi dari hidup ini. Jika people berbicara tentang relasi dengan sesama, planet tentang hubungan dengan alam, profit tentang keberlanjutan bisnis, maka paradise menyentuh kedalaman spiritual seorang pemimpin tentang bagaimana ia menjalankan amanahnya sebagai khalifah di muka bumi. Pemimpin yang punya kesadaran spiritual tidak hanya mengarahkan, tapi juga memberi keteladanan. Ia menyadari bahwa setiap keputusan bisnis adalah bagian dari tanggung jawabnya di hadapan Sang Maha Kekasih. Ia bekerja bukan hanya untuk mencapai target, tetapi juga untuk mempersembahkan yang terbaik sebagai bentuk rasa syukur dan pengabdian. Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang sukses tidak hanya dalam catatan laporan keuangan, tetapi juga dalam catatan langit, maka mulailah menerapkan kerangka 4P ini dalam kepemimpinan Anda. Jadikan bisnis bukan sekedar alat mencapai tujuan duniawi, tetapi juga sarana untuk bertumbuh, memberi manfaat, dan mendekat kepada Sang Pencipta. Karena pada akhirnya, keberhasilan sejati adalah ketika bisnis yang kita bangun di bumi menjadi bekal untuk pulang ke kampung yang abadi. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan inspirasi bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.